Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agung Yudo Ardianto. Dengan saya sendiri Agung. Kali ini kita akan membahas tentang HTML chapter 1 di video kita kali ini. Oke, langsung aja. Jadi apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang fungsinya adalah untuk membuat suatu halaman website dan juga untuk menyusun konten di dalam website kita tersebut. Dan apa yang kita perlukan untuk membuat si HTML sendiri? Untuk pengguna Windows, kalian bisa menggunakan Notepad sebagai media menulisnya. Dan untuk Mac, kalian bisa menggunakan TextEdit untuk menulis atau membuat HTML-nya. Atau kita juga bisa menggunakan text editor lain untuk membuat HTML. Berikut adalah struktur dasar dalam penulisan HTML-nya. Jadi kalian nggak perlu bingung dulu maksudnya apa. Nanti juga kita akan membahasnya bareng-bareng. Karena kita mencobanya dari awal, kita akan mencobanya dulu dari Notepad dulu ya. Oke, pertama kalian bisa membuka Notepad kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat folder baru dulu. Kita akan nge-save dulu. Yang nantinya foldernya ini kita akan taruh di desktop atau di depan sini ya, di layar depan kalian. Oke, kalian bisa pencet file, lalu save as, lalu pencet desktopnya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan pada mouse kalian, lalu pencet new folder. Nah, di sini kita artinya membuat folder baru yang namanya terserah kalian, apapun itu. Saya akan menamai belajar HTML. Di dalam folder ini kita klik 2 kali aja langsung, dan kita akan membuat file di dalam foldernya sendiri. Yang nanti filenya ini berekstensinya itu .html atau HTML gitu ya. Oke, kita akan namain dengan belajar .html. Nah, maksud saya ekstensi itu si .html ini jangan dilupain dan jangan kelewat gitu. Jangan sampai nggak nulis .html-nya dan juga jangan sampai ke spasi gini. Tapi kalau kalian ingin nama depannya ini apapun itu, misalkan agung.html itu nggak apa-apa. Intinya jangan melupakan si .html ini yang belakangnya. Karena ini udah emang harus kudu wajib dah pokoknya dah. Jangan melupakan dari .html ini. Oke, kalian bisa langsung save. Yang di sini kita akan membuat dulu struktur dasar HTML tag-nya yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang nantinya kita akan membahasnya satu persatu. Kalian bisa ikutin juga atau bisa catet dulu deh kalau nggak lagi membuka laptopnya. Oke, kita telah membuat struktur dasar HTML-nya. Lalu di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi saya akan membahas dulu apa sih itu tag. Tag itu ada kurung si kebuka. Di dalamnya kita contohin satu tag ya. Body kurung si ketutup. Nah, ini kita sebut dengan satu tag. Satu tag yang di isinya adalah body. Isinya adalah body gitu. Jadi setiap kita membuat tag baru, maka kita harus menutupnya dengan /body. Entah itu di bawah, entah itu di mana, intinya kita harus tutup dengan /body. Gitu ya. Jadi slash ini atau ini, simbol atau ini adalah penutup dari sebuah tag tersebut gitu. Di dalamnya baru isinya. Jadi /body gitu. Apapun itu, mau tag title pasti harus ada penutupnya. Jadi kalian harus ingat-ingat baik-baik kalau kita membuat tag, maka penutupnya itu harus ada / atau gitu. Oke, setelah kita mengetahui sebuah tag, maka kita akan membahas satu persatu dari tag-tag yang ada yang telah kita buat sebelumnya. Tag HTML ini berfungsi untuk membungkus atau awal dari HTML-nya. Jadi kita membuat tag HTML seperti biasa juga ketika membuat tag baru HTML, maka kita tutup dengan /html. Ya. Ada tag head, di dalamnya ada title. Dan lihat nih, tag head
pasti ada penutupnya. Tag title pun sama. Jadi kita akan membahas dulu tag head itu biasanya sih untuk menaruh kayak title, menaruh kayak source dari CSS-nya, nanti kita menghubungkan source dari JavaScript-nya, kita menghubungkan atau apapun itu di sini di head ini biasanya gitu. Tapi kalian nggak perlu pusing dulu apa itu si CSS atau JavaScript. Kita akan membahas si HTML dulu ya dari title ini. Oke, title ini fungsinya apa sih? Coba kalau kita menulis Agung website di sini, lalu kalian bisa ctrl plus s atau kalian bisa file save, tapi saya lebih anjurin ctrl plus s karena lebih cepat. Lalu kalian bisa membuka folder kalian, ya ada di desktopnya kan. Lalu kalian bisa membuka, pencet 2 kali, pencet si filenya ini, otomatis pasti langsung ke browser kalian, ke default dari browser kalian. Nah, di sini fungsi dari title itu untuk membuat judul di tab sebelah kiri atas kita ini. Kalian telah melihat kan? Jadi Agung website ini. Jadi fungsi tag title itu ya, untuk membuat judul di tab kita gitu. Lalu ada tag body. Tag body ini fungsinya untuk apa? Tag body ini berfungsi untuk mengisi konten atau isi di dalam dokumen HTML sendiri. Contohnya gimana? Kita tulis saja. Oke, bisa save. Lalu kita buka browsernya, kita refresh saja. Nah, udah kebuka ya di browser kita. Halo, nama saya Agung. Oke, setelah ini kita akan menambahkan paragraf baru, atau enggak kita enter aja paragraf awalnya ini. Kita akan menulis hello world di atas halo, nama saya Agung. Lalu kita save. Setelah kita save, kita buka lagi browsernya, kita refresh. Nah, kenapa kita telah membuatnya padahal itu di atas ini ya? Seharusnya kalau kita enter, harusnya ini ada di bawah kan? Kenapa? Karena kita belum menambahkan tag P atau paragraf baru yang nantinya akan memunculkan si tulisannya itu ke bawah dari tulisan si hello world ini gitu ya. Harusnya si P-nya kan? P-nya kita taruh di halo, nama saya Agung kan. Jadi tag P itu adalah tag paragraf. Kita telah mempelajari baru nih tag-tag dalam HTML. Saya contohin satu dulu ya. Tag P, kita membuat kurung siku buka, dalamnya ada P, kurung siku tutup, dan di akhir kita menutupnya dengan kurung siku buka /P. Kita membuat paragraf baru, halo, nama saya Agung ini. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, baru ada di bawahnya ya. Coba gimana kalau kita mempelajari satu tag baru biar kalian semangat lagi nih untuk belajar HTML-nya. Coba kita akan mempelajari tag B atau bold pada HTML sendiri. Coba kita. Kalau kalian belajar atau kalian pernah memakai Microsoft Office Word, mungkin kalian tahu tag B ini fungsinya untuk apa ya. Tag B ini fungsinya untuk membuat bold atau ketebalan dari si tulisannya sendiri. Oke, kita akan membuat bold pada hello world ya. Dengan kurung siku buka, di dalamnya ada B, kurung siku tutup, maka kita akan tutup di belakangnya, di akhirnya. Kita akan tutup dengan kurung siku buka /B, kurung siku tutup. Kita save. Lalu kita refresh browsernya. Nah, ini semakin tebal ya, karena kita membuat si tulisannya menjadi bold dengan tag B gitu. Oke, sekian untuk tutorial HTML pertama kita. Mungkin next selanjutnya kita tidak akan menggunakan Notepad lagi. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan text editor lain. Kita akan menggunakan Sublime Text sebagai media nulisnya untuk membuat HTML. Nah, kita akan menggunakan Sublime Text. So, thanks for watching.
Dan jika masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar HTML-nya bareng-bareng.